Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ya. Lu'inal ladzina kafaru. Kan? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina dilaknat alladzina pasera orang-orang banyak kafaru sepada ingkar pada kafir pasera alladzi min bani Israil dari kaum atau golongan Bani Israil, dilaknat oleh Allah ala lisani Daud wa Isa bin Maryam melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika tiningka disa laknat bima panika sebab bareng asaw sepadet membangkang durhaka pasira alladzina wa kanu ban bada alladzi ya'tadun panika melampaui batas kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Wa kanu ban bada pasira alladzina kafaru wa kanu bada pasira alladzina kafaru la yatanahawna panika tak saling nyeke alladzin anin mungkari dari perbuatan mungkar fa'aluhu sepada ngelakoni pasira alladzin huda kemungkar labi sama kanu yaf'alun yakte cuba ma panapa bareng kanu sebeda pasira alladzina yaf'alun panika pada ngelakoni. Jadi Bani Israel oleh Allah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Sebab kenapa mereka ditimpakan laknat dari Allah bima asaw wa kanu ya'tadun melampaui batas ini dalam perbuatan dosa. Kemudian yang perlu dipahami juga kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu. Mereka tidak saling nyeke, saling melarang satu sama lain dari perbuatan mungkar kena. Nah ini pelajaran berita tekes dari Allah bahwa bila beda kaum, situng kelompok, situng masyarakat, situng umat, sebila beda perbuatan ingkar, perbuatan mungkar i dalam perbuatan cuba. Tapi masyarakat di dalam je saling nyeke, saling makengak, saling bernasihat, saling ibelein satu sama lain, maka itu bisa menjadi penyebab turunnya laknat dari Allah melalui ayat nikah. Ini pelajaran penting. Ada kan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin nikah amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu saya mulai jarang ditemukan. Nang akhir zaman paki, tak usah akhir zaman paki, mulai semakin ini sudah muncul. Beda fenomena kula nulis bab nikah semakin. Beda nyamana fenomena nikah istilahna kula tibi self closing beragama. Nah, ini istilah dalam dunia psikologi yang kuibi kula. Self closing itu artinya orang yang menutup diri dari nasihat, dari kritikan, dari masukan mau. Lah itu dibawa dalam ranah agama. Jadi agama na orang je mau dikritik, ndak ibri saran, ndak ibri nasihat. Lah semakin kan zamannya sudah masuk ke nikah. Coba misal beda orang bab aurat bae. Beda orang ketelang nutup aurat, kemudian diberi nasihat tutup aurat, wah itu langsung tersinggung. Dia mau dikritik bab agama norok aja agama aja pak cangkok. Tang agama aja tang urusan pribadi. Nah, semakin masuk ke zaman itu solat sewajib sekali solat. Bedoreng ngelakoni kancana sampian ngelakoni solat. Bi sampian ditegur umpama. Demi solat tidak gelek duhur. Ayo apa jam sampai apa jam. Reaksinya benih pas asok benih asak langkung kan kesampian kan ya kan marah emosi pemitur ngatur tang bejeng itu pasti itu lo makin zaman masuk ke nikah. Lah ketika situng kaum akhir dibiasakan perkara mungkar, perkara secuba, perkara ingkar itu dibiasakan,
maka itu bisa menjadi sebab turunnya laknat Allah melalui atau berdasarkan ayat nikah. Wa fi qaulihi ta'ala fi ma dzakarahu an bani Israil, juga di dalam tabun Allah Ta'ala fima dalam barang dzakarahu saya nyebut Allahu dakama an bani Israil dari bani Israil min annahu ta'ala najjal amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkari, annahu sangkun Allah Ta'ala najja panikan nyelamataki Allah al amirin ada orang-orang semerintah bil ma'ruf maring kebagusan, wa nahina ben orang-orang senyeke anil munkari dari kemungkaran, wa ahlaka ben nyelakaaki Allah at-tarikin ada orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau acuh terhadap perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Lidzalik karena ka'disa al-madhkur yakni ya najal amirin bil ma'ruf wa nahi wa ahlakat tarikin nikah adabu Allah anjainal ladzina yanhauna 'anil su, anjaina nyelamatake kaulah alladzina ada orang-orang banyak yanhauna sepadanya ke pasara alladzi 'anis su dari perbuatan-perbuatan cuba, wa akhadnal ladzina zalamu ben animpaaki kaulah alladzina ada orang-orang banyak zalamu sepada zalim, alladzina animpaaki bi adzabin ba'isin kelaban siksa pedih, laban siksa kuat bima kanu yafsukun bima sebab bareng kanu sebeda pasera alladzina zalamu yafsukun wande kepada ngelakoni. Teti kena ki fenomena ki buru, fenomena secepon kula ki buru self closing itu. Ini sesuatu sebahaya tapi lo disadari. Orang kena bila lo mau dinasehati, nasihati bareng bagus, iso rojek ngelakui bareng coba, lo mau dinasehati merasa bahwa urusan agama aja urusan pribadi nah terus bid'ah nikah, lama-lama agama ini bakal hilang, ajaran agama ini bakal hilang. Sampai akan temukan coba saja neng orang-orang perkotaan, lo apa jam beca ibon kulaki puru lo apa jam barang-barang sewajib apa hidup malam lo apa jam mi sampai meninggalkan sholat pola namain, maka dia akan ketus. Padahal nyata-nyata lo apa aja akan marah dia. Wah, datang urusan bi pangeran deh ya. Sering kan dengar kan, datang urusan bi pangeran corok norok heda. Lah itu menganggap agama itu urusan pribadi. Padahal mau dilihat dari perspektif agama klero. Karena nang agama beda salah satu prinsip namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Justru ketika masyarakat Islam itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar dan membiasakan menganggap biasa sesuatu yang melanggar syariat, lama-lama itu bisa jadi penyebab turunnya laknat Allah. Lah kita sebagai orang-orang santri, orang-orang yang fokus belajar agama cang tibi ya. Itu ketika terjun dengan masyarakat dia harus menjadi pembeda di antara mereka. Harus saling pada santri kan banyak kanca paling tetangga pada santri nah itu harus terbiasa saling menasehati kena, saling nasihat, saling tegur, saling memberi masukan, saling ngajak kepada kebaikan. Itu harus cek mentang-mentang justru kadang ya mulai kadung orang masa santri munduk lah abid deh orang masa ilmu na banyak nah. Malah saling lo nasihat. Bila nyata melakukan pelanggaran justru husnudzon terus. Oh anjak palengin deh ya. Padahal nyata melakukan situng pelanggaran syariat. Lah itu sebenarnya tidak dibenarkan. Karena kan paling enten nang Islam nika beda dua prinsip berkaitan bi nikah. Prinsip ta'awun, nika kulo nulis bab nikah. Prinsip ta'awun kemudian prinsip
amar ma'ruf nahi mungkar, di mana dua konsep nih kalau bisa berjalan, lo bisa diterapkan bila masyarakat menganggap bahwa agama ini ke urusan pribadi toh. Iyo, cek urusan sholat, are tang urusan bi pangeran, cek urusan tang pasah, are tang urusan bi pangeran, urus ding hede tibi. Seringan ngiding aja. Ledeki bekal menjamur fenomena kadang nikah. Kebanyakan yang menjadi sasaran, menjadi korban dari fenomena redeki generasi sampian nikah. Nak anak sedang mudah dia menganggap agama dan nang hadis nang keterangan itu mangki hadis Rasulullah ini mengabarkan kepada kita bahwa bila orang itu misal berdua orang deki baca akina king lo tante gele deh ya dalam ada kan pengarangnya situng kena jadi cek cocok ke dalam kitab pria Aisirut Tafasir nikah ada runtut ya penafsirannya. Jadi bila beda ayat, iba bena ayat nikah beda syarahul kalimahnya. Jadi setiap kalimat dalam ayat itu disyarah. Marin aja deki beda maknal ayat. Dan yang terakhir beda hidayatul ayat. Contohnya nang ayat dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun gipuru. Ya, jadi ditafsirkan bahwa nang kita seputaki semaksud ya'tadun orang-orang seberlebihan itu bisa berlebihan dalam dosa, bisa berlebihan dalam agama. Bisababi isyanihim lillahi ta'ala wa li rasulihi bitarkil wajibati wa fi'lil muharramat wa iktidaihim fid din bil huluwi wal ibtida. Jadi berlebihan di dalam bersikap agama dan justru itu mengantarkan kepada kreativitas mereka dalam agama. Misal ya dina beda contohakin sekocak hulu orang berlebihan itu misal iperintaakin untuk audu makana edina al-hulu jadi tadun bi hulu repada al-hulu itu al-ifratu fi syai'in wa mujawazatil haddi fihi mathalan umirna bi ghusli yadaini fil wudu'i ila mirfaqaini wa fawasalahuma ila kitfaini. Jadi umpama kita itu diperintah untuk wudhu sampai ke jengkol, tapi ternyata mempraktekake wudhu sampai ke bau. Lah itu sikap berlebihan dalam agama. Nang kita sebut hakiki ya, kita diperintahkan bi ta'dzimi Rasulillah, kita diperintahkan untuk takzim kepada Rasul. Dan justru ketika kita fadu'auhu meminta kepada Rasul itu bentuk sebuah berlebihan. Masuk ada ayat tak tadun le. Jadi dilaknatnya orang Bani Israel nang ayat nikah, nang tafsirnya nikah termasuk berlebihan mereka dalam agama, pengagungan mereka terhadap Nabi, sehingga pengagungan itu menimbulkan itidak karena perbuatan kreativitas dalam agama, bid'ah itu loh maksudnya berlebihan. Contoh nggak setia umpama agama sampurna sudah ya. Ada Allah nyontohakin yang Bani Israel kena. Anak Bani Israel dilaknat karena itu. Mereka berlebihan dalam beragama. Mengagungkan Nabi mereka Nabi Isa sampai ibadati pangeran, ibadati Tuhan Nabi Isa. Padahal itu seorang rasul. Nabi Isa dari kene ketika Bani Israel heda siapa? La jawab, ana Abdullah. Saya ini hamba Allah, engkau utusan Allah. La tabu engkau hamba Allah, engkau utusan Allah, tapi karena mereka berlebihan dalam mengagungkan Nabi Isa sampai mengkultuskan, akhirnya membuat bid'ah baru, yaitu menjadikan Nabi Isa sebagai itu Tuhan. Contoh semakin agama lengkap karena Rasulullah ampun wafat, para sahabat kabir, sahabat sejur aja wafat kabir, sahabat
jelas dijamin masuk surga, la wafat kapi. Artinya sudah melaksanakan agamanya secara sempurna kapi. Lah ketika zaman berjalan sampai semakin, coba akan kita temukan banyak amalan baru. Apa lo takok masuk ke ayat dia ya tandun. Orang-orang yang berlebihan dalam agama. Nah, nang tafsirnya kita contohakin orang kita perintah auduk untuk sampai cengkol, ternyata auduk sampai bau. Lah aja masuk berlebihannya pun ulama. Lebih mengadakan amalan baru selamba ada. Apa lo takok masuk ke ayat nikah? Berlebihan. Ada nang ayat sebelumnya ya, nang ayat petok-petok. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam agama kalian. Apa yang diperintahkan Rasul, diperintahkan Allah kelako. Lah Bani Israel nang ayat nikah dilaknat karena mereka berlebihan dalam agama. Sampai menjadikan Nabi Isa sebagai itu Tuhan. Itu sikap berlebihan hulu mereka kena kepada Nabi Isa. Nah, dina boleh wa akhbara ta'ala fi ayati salasati bi dzikri nau'i isyanihim wa itidaihim alladzi lu'inu bisababihi. Kemudian di sini disebutkan kenapa mereka dilaknat, salah satu ngagela. Karena mereka yaf'alunal munkarul adim al-adima wa la yanhabaduhum ba'dha kama akhbara nabi. Mereka tidak mencegah atau menasehati satu sama lain dalam perbuatan mungkar. Nah, retengate. Cek sampai kita masuk orang sombong lo mau dinasehati dalam urusan agama. Pokok gelak ya, agama itu bukan urusan pribadi, nah. Mun agama bi sampean dijadikan urusan pribadi, gelak. Dua prinsip dalam Islam lo bisa diterapkan. Ta'awun bi amar ma'ruf nahi mungkar. Mun bini urusan pribadi na sampean, coba bodo orang ikut campur berbinin sampean, nah oleh karena urusan pribadi. Le agama cak pada bini bukan urusan pribadi, tapi bodo konsep atau prinsip dalam Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan memerintah kepada ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar terhadap sesama. Bodo dua prinsip nikah. Ledeki zaman sampean akan menemukan zaman kadang nikah kena ketika keluar. Bodoh orang buk mabuk, nah itu bilang umpama sampean di luar pakai, bisa sampean pakai enggak kancana lo oleh are haram, ngamuk, are urusan kobi tang pangeran, bahkan pereng haram deh iya deki. Leneng hadis kinto, ya, nah, sarang Rasulullah yang cam orang sedek nikah lambak Bani Israel, are, kenapa Bani Israel awal mula Bani Israel itu dilaknat, kesalahan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel, nikah dikabarkan oleh Rasulullah, fi qaulihi inna awwala ma dakhala an-naksu ala bani Israil innahu kana ar-rajulu yalqa rajulah yaqulu fayaqulu. Awal mula terjadi kesalahan terhadap Bani Israel ni kebeda situng reng lake bagus dalam Bani Israel ni bertemu dengan orang lake lain secuba tepat melakukan kemungkaran dengan lake sebeja. Fayaqulu pas reng lake saa sebagus gela atabu ya hadza ittaqillah wa da ma tasna'u fa innahu la yahillu laka. Ambu cek kelakon dia, ayo bertakwa kepada Allah, si kelakon hede je salah itegor bisa amar ma'ruf nahi mungkar, cek kelakon je aje lo halal untuk hede. Summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dzalik. Kemudian besoknya boleh reng lake seaki buruk atau mau bi sebe pakun melakukan kemungkaran. Tetapi bedanya apa? Ya, wa huwa ala hali wala yamna'uhu. Lo iceke bi reng lake saa, polan beri beri lah ngelako dia boleh atau mau boleh wis lah. Lai torot. Lo iceke ya. Dzalika ayyakunu akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Dan hal tersebut, perbuatan mungkar tersebut dari orang laki sebe tidak menjadi penghalang oleh orang laki saa untuk menjadikan dia teman makan, teman minum, teman nongkrong. Paham? Nanti bener yang laki dari Bani Israel yang laki bagus atau mau yang laki coba tepat melakukan kemungkaran, atau mau hari pertama diingatkan ittaqillah wada ma tasna'uh, tinggalkan apa yang kamu lakukan itu.
aja haram ya. Ternyata dekung atau mau boleh. Yang laki-laki ibu pakun melakukan kemungkaran. Tetapi kapan deku atau mulai yang lo iceke dan tidak menjadi alasan untuk menjadi teman makan, teman minum, teman nongkrong, pakun akan cah. Misalnya ya beda santre, andi kancah beni santre, kancana sebeni santre numen, ide je gunung. Nah untuk bilang di kancana ini umpama hari pertama bi santre iceke, elah cek kelako je haram minuman je. Takut Allah hedelah cek kelako. Nah, kapan dekung atemu boleh, pakun minum boleh. Le kapan deku atemu ni itorot. Ngarala leso itorot, tapi tetep ika kancah ki nongkrong bareng, ngakan bareng, minum bareng. Le sebab ni kacepon rusuh falamma fa'alu dzalika daraballahu ala qulubi ba'dihim ba'din bi ba'din. Tsumma qala lu'inal ladzina kafaru, pas maca ayat kelak Nabi. Jadi Nabi setelah dia tetap teti kanca nongkrong, tetap teti kanca main, maka bi Allah nang atena satu sama lain ditumbuhkan kebencian terhadap satu sama lain. Kemudian Rasulullah membacakan ayat lu'inal ladzina kafaru, ayat ki buru saya baca. Teti kena ki, kula kan sering medepak. Sampian bila membiasakan akhlak saya bagus, membiasakan perkara saya bagus, maka insya Allah sampean lo kira nyaman ketika berteman dengan orang seakhlak coba. Lah ternyata sesuai bi ayat nikah. Mun beda orang bagus, bi orang coba apa long akan cetok, maka bi Allah deki akan ditumbuhkan kebencian satu sama lain. Lo kira apa polong gitu loh maksudnya. Jadi ayo selama pun untuk berusaha melakukan hal-hal sebagus. Kegiatan-kegiatan sebagus, belajar akhlak-akhlak sebagus, supaya ketika keluar sarang Allah diberikan lingkungan, diberikan circle sebagus. Jangan orang setia circle til jannah dayro, yang membawa kita ke surga dayruwa. Beni pahe pondok biasa akin. Apolong bina kana semule sering mulai, ya kenceng mulai deki. Nih pondok bodi kamar kula nih kau pokok sakit make teka keke ngirengi pleman, teka ate plecok langsung nilpun kereng sepona izin pleman. Ya akhirnya sampian mulai ki ya mulai to kencang mulai. Aduh bila nah kana bini ipon duk kena ya, ipon duk nih kesampian ibarat itanam kena tanaman. Tanaman je sampean mun namen untuk oleh manfaat harus tunggu buahnya. Sampean namen pao oleh 5 bulan lo bisa kalau manfaat kecuali tombu buana. Sampean je muntuk relok kerekol le manfaat mun sampean kilo abu ada remaja ki puru muntuk sebulan itu bu ki bekeroman. Rosak pole depak keroman yang keluar dari ramo. Keluar dari tanah ramu elop pole itan cepaki pole ke ponduk iserami ponduk kapan lengempeng itu bu pole kek gigi kocang mule lo rosak pole kempeng isabe ke ponduk pole iseram bi kiai ini beri ilmu ngempeng aduh ki pucet ki celok pakel ki celok mantan kocang sepopone debu pole dek remak amunduk mulai to bini pulang anak bini lo kuat gula lo empan aduh sakit ri mulai sakit alek gula reva saya berdeneng gontor aduh sakit apa tambahi ponduk lo le pleman tretana bahkan ya yang terlancong umur tretana depa umur lo le mulai tetangga depa umur lo le mulai paman depa umur lo le seoleh pleman reng sepona depa umur ya munduk harus ngaji ya anemi pondok pabit pepelak ajar ilmu preyen mulai ngibebuan capok masa yang kilo apa mulai te pleco te pekeh mengi labu pokong alasannya ya Allah atam begelu meberes gelu daya pondok kula beni sampian to kula lambak pondok iporong kana sakit selama 2 minggu
ceng lah kari tambai sebeden lamba isabak bebena perumah kana bebena kotakan ne pondok nambah kula beda kotakan beda sokona lereng sakit sabak bebena kisah 2 minggu kula sakit poro lo kula poro lamba dari ujung rambut sampai ujung soko ini saksena kadang Pak Muksin Pak Muksin sekolahan kisah tokang ngirim lamba poro kapi kula lo ibak ta pleman sarangnya iki salep isabai pondok sero tampai tibi dah iya reng munduk kula ki kene kisah kelas 2 MI lamba lo mulai anak-anak tepleco panas demam lo sai ijiling tetanggana nyembur munduk ki pakong ya wa anang adul benare bede tanian sepedaan kocang munduk cek kepang mulai aduh mun kula trocek ketat mulai lebih aduh popona mantan mulai tutul atar ke pondok bi tetel beni sampian sentar ketudul saking mantan ngaji begena ngaji setengah jam lesoh ngaji sejam lesoh sakit seare pondok menderita bode roman setengah are beres ayo lecek ngaleng beres lo beres dateng reng tuan aduh wis kena cek ring sering mulai cek ring sering pleman aduh untuk model apa mulai to kula tang le alek budi pondok lamba kapi ngak liyai bengin kula mantan lo mulai kula sa mantan lo mulai sampian tetangga mungkin tetangga polan setanian aduh lah pagar bae tanian mulai lo setanian polan setanian mulai innalillah sampian niku munduk beng cong tuh masyaallah munduk sampian nika ayo ajar ngaji begina cuk mulai to aduh ngekos pe mun mulai to ponna kita sareng jadi ya terusake sareng Rasulullah ya sakecek deh terusake sareng Rasulullah tebu kalla wallah la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar thumma la ta'khuduna 'ala yadidh dhalimi wa la ta'turannahu 'alal haqqi atron wa la taksurannahu 'alal haqqi qasran aw la yadribannallahu quluba ba'dikum ba'da. Dadi nang hadis kinto sareng Rasulullah disebutkan mun beda orang berbuat mungkar di kalangan heda maka wajib kalak tananga dari kegelapan menuju ke cahaya artinya kalak tananga itu dari kecobaan menuju kebagusan jak torot mun biah de torot la yadribannallah maka bi Allah akan ditumbuhkan rasa benci satu sama lain. Jadi lo oleh ya menormalisasi perbuatan yang melanggar syariat di masyarakat lo oleh paling punten prinsip dalam Islam harus ingkar kelaban ateh lo cukup ingkar kelaban ateh menurut hadis nikah lo oleh pedeti orang selalu berbuat mungkar berbuat coba jadi teman dekat teman minum teman makan teman nongkrong ngaten kula dimin baru i Kalimantan baru sebelum abangun pondok pengasuh ayah nika pertama Rabu mun tak salah nika disambut banyak orang dari kalangan sepurung mulai dari kalangan sebecek lah kalangan selok becek lah nyambut kapi le waktu nika pas ayah tebu ke bagian selok becek lah kan sedeh mun teroki semak ke pondok semak kangkok tina akin kelakuan coba le akhirnya dari nika bede saya tetap cekak bede saya elang dan kula bingung lah mbak kula mi bede nika biasa ku dengan rangkul kapi saya tekan osom merangkul kan orang mandi rangkul bagus memang tapi engak ke hadis Nabi ini kaki bro ya thumma la ta'khudunna 'ala yadidh dhalimi mun beda orang-orang zalim terbiasa melakukan kemungkaran kalak tanah beri hidayah bukan beri hidayah artinya ajak ke kebagusan mun biar dia jadi teman nongkrong maka bi Allah akan ditumbuhkan rasa benci nang atin merangkul lo kena maksudnya kibah orang jalanan belein beri ilmu mun oleh hidayah alhamdulillah mun oleh sudah bukan pas iko kancelar sekelara rokok pada ngerokok ngopi pada ngeropi krong nongkrong pada krong nongkrong bukan itu
Lah kula mengambil pelajaran ni ke ayat imin. Nanti bude kelompok-kelompok saya bahasa narekan kelompok-kelompok preman-preman lah biaya teh bude nikah. Mun teroki semakan kok buang desa kapi. Begitulah harusnya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak nikah. Nah, manter kita pakai ketika pleman berada nang masyarakat kita bi Allah dikumpulkan dengan teman-teman dengan kanca-kanca circle-circle bisa mengajak kita ke ridhonya Allah. Amin Allahumma amin itu. Nomor telo amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihi fi qaulihi panikah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi maring amar ma'ruf nahi mungkar fi qaulihi ing dalam tabuna Nabi. Napa tabun Nabi man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Mantining pasera ra'a sening ngalek man minkum dari sampian mungkaron dek bareng-bareng mungkar falyughayyirhu maka ngubah atau nyegah pasirman huda kemungkaron biyadihi kelaban tangan man fa illam yastati fa bilisanihi maka lamun tak sanggup tak mampu pasirman fa bilisanihi maka panikah kelaban lisana man fa illam yastati fa biqalbihi mun pakun tak sanggup fa biqalbihi maka panikah kelaban atena man wadzalika ad'aful iman wadzalik tiningka disabi qalbihi ad'aful iman panika selemah-lemahnya iman tetap ikocak beriman tapi ringking paling bebe disebut sareng Rasulullah sebagai ad'aful iman. Jadi ingkar kelaban ateh nika cokop aja sarah hadisnya lancung nih karena kula kaabitan saya macabi kula sabar nih gitu ya. Tetapi sekocak ad'aful iman tetap ikocak beriman tapi ringking paling bebe sedimana ada pole iman selastare nika munang syarah hadisnya disebutkan bila orang lo bisa ingkar kelebet ateh maka dia tidak menerima sebagian iman walaupun sebiji sawi pun artinya ada iman. Nah jadi teh are penting kena sampian pasti andi kancai luar ya, kanca lo ngomong kanca. Kan kanca itu lo semuanya becek kena. Ya make kita lo setuju bagus tetap beda saya coba sisi coba. Tapi bila andi kanca memang istiqomah melakukan kecubaan, kita tetap dalam ateh harus istiqomah ingkar terhadap kelakuan cobaan. Karena bila kita lo ingkar dan menormalisasi perbuatannya, menang syarah hadisnya nih disebut kita lo andi iman sama sekali dalam hati walaupun sebesar biji sawi. Apa lo merengis mun lo andi iman derma. Sementara syarat masuk surga nika iman walaupun sebesar biji sawi cepon Allah. Pokok beda iman walaupun sekuni deki bisa masuk surga. Lah sementara orang selok mengingkari perbuatan mungkar teka lebat ateh cepon Rasulullah cepon para ulama dari berdasarkan hadis Nabi nika kocak lo beriman sama sekali. Generasi sampian nika bagi peduli ya mantar ki peduli ya da iya aja bagi peduli kena. Di tengah gempuran perkembangan dunia sebegitu modern kadang semakin nih. Pondok pun sudah tidak terlihat menarik bagi generasi semakin kan. Buat apa di pesantren? Ngaji kitab Quran buat apa? Kan ini luar jelas prospeknya sekolah, kuliah, kerja, di keluarga, abini andi anak hebat pemasok sekolah ini sekolah itu kan de iya aji kota itu saya coba de makin tara muntuk wa tetangkela bangun pondasi romana pernah bodo mobil sepeda impian kan lo kenceng jen lo kenceng muntuk lera kera ngak sampian ngak kita nih kebeki menaruh harapan menaruh perhatian besar terhadap perkara-perkara agama ya manter ki beda tapi artena kana
semua santri sebedai pondok itu harapan ng masyarakat sih kana. Harapan ng masyarakat nikah. Cobalah orang sir-siren semakin. Kita harus tetap mau bisa ngubah andi ingkar dalam hati. Mengingkari hal tersebut dalam hati. Pasti kan banyak kanca-kancana sampian sir-siren. Cek sampai hal-hal haram dan nikah kita normalisasi dan kita anggap itu boleh-boleh saja. Lo peduli itu seraja apa kena ketika itu banyak ngelakoni akan dianggap biasa kena. Yang kebiasa. Contoh narkoba ya. Untuk bilang narkoba. Mungkin di bagian tempat kadang ikin to ijompong sampean itu hal tusor aja kan. Hal menakutkan. Tapi nasi tung daerah bodoh ngai Kalimantan dijuluki sebagai kampung narkoba deh. Di Jakarta bodoh dijuluki kampung narkoba. Menurut orang-orang di sana narkoba biasa kan? Biasa. Nah kan nih kini tadi kurirnya daya yang kebiasa kan? Kenapa? Karena neng daerah nikah perbuatan haram nikah banyak dilakukan oleh banyak orang. Ipakong contoh orkes. Oh haram raja karena ada gitu. Alhamdulillah ada. Oh neng cepon teman bodoh lembok sekalian. Oh, itu tapi lo berjalan dengan baik kocan. Tapi nanti selain belum tentu orkes itu bareng sangat haram. Haram pes-tepes kan. Karena apa? Karena biasa. Beda acara mantan orkes, beda selamatan ini orkes, beda acara de orkes karena sudah biasa. Ya itu cek sampai kira karena biasanya pelanggaran syariat kita menganggap itu normal. Ketika normal akhirnya berujung tidak ada keingkaran dalam hati, maka cepon para ulama berdasarkan hadis Nabi gitu kita yang keplo andi iman meskipun sebesar biji sawi. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik itu. Sir-siran je kancana sampian nih, sampian nanti kanca akrab klaim ompam. Oh kancana sampian akrab itu sir-siran kepila, kan sampian deki akan menganggap biasa. Karena kanca akrab sampian kepila sir-siran, nah itu bahaya. Makanya nyari circle selain. Wa fi qaulihi cukan di dalam tabun Rasul la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Yak tenyak ke ongku sampian bil merentah ongku sampian bil ma'ruf mareng kebagusan wala tanhauna banyak ke ongku sampian anil mungkari dari kemungkaran. Mun tak senika au la yusikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu. Oh taba apa ya? Yakte para atau semak ongku para ongku pasera Allah ayyab asada ke nuronaki atau bengirem Allah alaikum atas sampian iko benda kesiksaan minhu dari Allah. Thumma tad'unahu fala yastajibu lakum maka kare mintah sampian huda ke Allah adua sampian huda ke Allah fala yastajibu pas tak jawab tak ngabulake pasir Allah lakum maring sampian. Jadi penekanan taukid dinaya sareng Rasulullah, maka seharusnya kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah kepada yang mungkar. Kalau tidak, maka dekat sekali Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Maka dengan beda ceramah seviral ke Zainuddin MZ jo. Cek buk mabuk, cek narkoba, cek azina. Karena bila Allah nuronaki adab, nuronaki bela, saya tepain bela, saya tepain tsunami, benih karo head. Nah, ini kan berdasarkan hadis nikah. Beda hadis sebaban deki. Jadi mun beda situng daerah perbuatan mungkar je itorot dinormalisasi dibiarkan maka Allah akan menurunkan azab secara umum azab kana tsunami misalnya bodo situng daerah ala ko coba banyak maksiat sampian beda nikah sampian ingkar tol mate
Sampean lo keluar dari nikah, ya lo ngelarang orang, king le ingkar dia. Maka Allah akan menurunkan tsunami, dan tsunami kan lo kira kipele sampean kan. Oh iya, ada lembek selo ndek miluk denak kan lo kira tsunami, langsung igulung kapi kan. Itu pakai kapi. Lah ini saya maksud. Lo kira celik, oh wak juga. Membedelen tu paharo mana sampean tok selo kening len tu selo agoyang dengan tetangkana. Agleder kapi kan doger, tetap kapi tapai kapi. Maka lebih baik mun sampean hidup nang daerah seperti itu keluar atau hijrah. Nomor 4 ikhbaruhu. Are songkuna sarahnya hula eman songkuna. Are lanceng songkuna sarahnya dalam hadis ni kaki apa lebih. Wallahu a'lam.